Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Mila Jumlatin Wahida, NPM 47, Nela Salsabila, NPM 50, dan saya Nina Purwaningsih, NPM 81. Di sini kami akan menjelaskan siklus penjualan dan penagihan piutang pada modul 2 praktikum audit. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat jurnal koreksi untuk mengkoreksi kesalahan yang telah terjadi pada pencatatan PT Sukus. Nah, teman-teman bisa dilihat pada buku 1 halaman 56 sampai 57. Nah, untuk jurnal koreksinya bisa dicatat pada halaman 24. Untuk jurnal koreksi yang pertama, untuk mengkoreksi pencatatan transaksi pada pesanan PT Krakatau, bahwa pesanan PT Krakatau itu telah salah mencatatnya. Jadi mencatatnya itu sebanyak 2 kali, yang seharusnya 1 kali malah dicatat 2 kali. Jadi kita harus mengkoreksinya untuk menjelaskan kondisi sebenarnya dari piutang PT Krakatau. Jurnal yang pertama untuk mengkoreksi transaksi dari PT Krakatau ya. Jadi yang pertama, penjualan di debit 10 juta, PPN keluaran di debit 1 juta, dan piutang usaha di kredit 11 juta. Lalu untuk jurnal yang kedua, ini ada jurnal dari PT Sejahtera. Untuk poin ke-9 di halaman 56 bisa dilihat poin ke-9 bahwa PT Sejahtera menjawab tidak setuju pada tanggal 21 Januari 2019 sebesar 85.871.500 karena adanya penjualan tanggal 28 Desember 2018 sebesar 22 juta telah batal dikirim ke gudang karena gudang telah tutup. Jadi di sini kita harus mengkurangkan piutang usaha sebesar 22 juta karena pesanan tersebut batal dikirim di hari itu. Jadi jurnalnya retur penjualan di debit 20 juta, PPN keluaran di kredit 2 juta, dan piutang usaha di kredit sebesar 22 juta. Lalu untuk jurnal yang ketiga, ini untuk mengkoreksi kesalahan pencatatan pada pesanan dari PT Usaha Lancar. Bahwasanya piutang dari PT Usaha Lancar itu sebenarnya 220 juta, malah dicatat sebesar 22 juta. Berarti teman-teman bisa dilihat pada halaman 56 ya, poin di atas setelah pesanan dari PT Krakatau. Nah, di sini ada 2 opsi. Teman-teman boleh mencatat langsung atau boleh menghilangkan piutang yang sebelumnya 22 juta, lalu memunculkan kembali piutang yang sebenarnya 220 juta. Kalau teman-teman mau pakai yang langsung, itu teman-teman bisa mengurangkan dari 220 juta dikurangi 22 juta. Berarti kan kurangannya tinggal 198 juta. Kalau mau yang langsung, itu piutang usaha di debit 198 juta, penjualan di kredit sebesar 180 juta, PPN keluaran di kredit sebesar 18 juta. Jadi untuk mencari nominal penjualan itu caranya teman-teman bisa mengkalikan 100 dikali 198 dibagi 110. Nah, nanti ketemunya 180 juta sehingga kita akan memperoleh PPN-nya sebesar 18 juta. Kalau teman-teman bingung untuk yang menggabungkan atau langsung, teman-teman bisa menghapuskan piutang yang lalu memunculkan piutang yang baru. Untuk yang metode ini, jurnalnya seperti bisa dilihat di sini ada anak panah ini ya. Teman-teman bisa pakai ini. Penjualan di debit sebesar 22 juta, piutang usaha di kredit sebesar 22 juta, ini maksudnya untuk menghilangkan piutang usahanya. Lalu memunculkan kembali piutang yang baru sebanyak 220 juta. Jadi piutang usaha di debit 220 juta, penjualannya di kredit sebesar 220 juta. Lalu untuk yang jurnal koreksi yang keempat, ini untuk mengkoreksi transaksinya dari PT ini yang ini. Teman-teman bisa lihat di poin 11 halaman 57.
bahwa PT Zebra Pratama menjawab pada tanggal 24 Januari 2019 sebesar 70 juta dengan jawaban tidak setuju karena adanya kesalahan catat pada tanggal 27 Desember 2018 seharusnya pelunasan PT Lestari. Nah, jadi di sini sebenarnya yang melunasi piutangnya sebesar 15 juta itu PT Lestari, tapi malah dicatat di Zebra Pratama. Jadi Zebra Pratama itu mengkonfirmasi bahwa piutangnya itu masih 70 juta. Jadi kita perlu membuat jurnal koreksi untuk menghilangkan atau menghapuskan pelunasan piutang dari PT Zebra Pratama, lalu memasukkannya ke piutang usaha, pelunasan piutang usaha dari PT Lestari. Caranya, piutang usaha PT Zebra Pratama sebesar 15 juta, piutang usaha PT Lestari dikredit sebesar 15 juta. Lalu untuk jurnal koreksi yang kelima, ini untuk mengkoreksi pada poin ke-13. Sebentar. Untuk yang poin kelima ini, untuk mengkoreksi poin ke-14, yaitu PT Tempo menjawab tidak setuju pada tanggal 21 Januari 2019 dan tidak mempunyai utang lagi karena sudah membayar tunai tanggal 20 Desember 2018. Setelah diselidiki, ternyata uang tersebut telah dibawa kabur oleh salesman. Jadi perusahaan menganggap ini sebagai kerugian piutang tak tertagih. Untuk jurnalnya, beban piutang tak tertagih sebesar 15 juta, lalu dikredit piutang usaha sebesar 15 juta. Nah, nominal ini bisa dilihat pada halaman 55 untuk yang PT Tempo. Jadi PT Tempo itu punya saldo akhirnya 15 juta. Nah, karena uang yang sudah dibayarkan itu dibawa kabur oleh salesman, itu sudah jadi tanggung jawab dari perusahaannya untuk menanggung kerugian. Lalu untuk poin yang keenam, ini untuk mengkoreksi poin ke-13, bahwa PT Orientasi tidak menjawab konfirmasi 1 dan 2, juga tidak dibalas, ternyata diketahui dari surat kabar bahwa perusahaan sudah pilot dan pemiliknya kabur ke Swiss. Jadi ini dianggap sebagai kerugian piutang bagi perusahaan. Untuk nominalnya, teman-teman bisa lihat di halaman 55, PT Orientasi kan punya saldo akhir sebesar 11 juta. Nah, jadi ini kita anggap sebagai kerugian piutang dari PT Sukus. Jurnal sama seperti di poin 5, beban piutang tak tertagih di debit, piutang usaha di kredit sebesar 11 juta. Lalu untuk jurnal yang terakhir, ini ada di poin PT Zeira, poin 12 dan poin 7. Nah, untuk PT Wahana itu telah melunasi atau telah membayar utangnya sebesar 1.500.000 memakai memakai biliet giro. Hanya saja dari kasir itu belum mengkliringkan. Dan juga untuk PT Zera juga sama sebesar 400.000. Jadi kita bisa menjurnalnya langsung 1.500.000 ditambah 400 dengan akun kasih debit sebesar 1.900.000 dan piutang usahanya dikredit sebesar 1.900.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu mengenai indeks E, yang mana usaha pada per klien tanggal 31 Desember tahun 2018 itu 11.990.973.240. Kemudian itu total jurnal koreksi yang isinya hanya piutang, pada debit itu totalnya 213 juta dan pada kredit 75.900.000, sehingga peraudit pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu 12.128.073.240. Kemudian pada afiliasi itu 0 dan tidak ada jurnal korelasi juga. Selanjutnya itu lain-lain pada per klien tanggal 31 Desember tahun 2018 yaitu 85 juta dan tidak ada jurnal koreksinya, sehingga pada per audit pada tanggal 31 Desember 2018 itu totalnya tetap 85 juta. Untuk saldo per kliennya totalnya itu 12.075.973.240 dan untuk per auditnya itu totalnya 12.213.073.240.
Selanjutnya yaitu indeks E1 atau piutang usaha. Di sini ada beberapa perusahaan yang dikurangkan maupun dijumlahkan dengan jurnal koreksi, yaitu ada beberapa perusahaan. Yang pertama itu PT Krakatau, yang mana saldo per kliennya itu 33 juta, dikurangkan dengan saldo koreksi di kredit yaitu 11 juta, sehingga per auditnya itu menjadi 22 juta. Kemudian pada perusahaan PT Orientasi, yang mana per kliennya itu 11 juta, kemudian dikurangi dengan jurnal koreksi 11 juta juga, sehingga per auditnya itu menjadi 0. Kemudian pada PT Lestari, yang mana per kliennya itu 59 juta, kemudian dikurangkan dengan jurnal koreksi sebesar 15 juta di kredit, sehingga per auditnya menjadi 44 juta. Kemudian pada perusahaan PT Sejahtera, yang mana per kliennya itu 107.871.500, kemudian dikurangkan dengan jurnal koreksi di kredit sebesar 22 juta, sehingga per auditnya menjadi 85.871.500. Kemudian pada PT Usaha Lancar, yang mana per kliennya itu saldonya 390.989.140, kemudian ditambah dengan saldo koreksi di debit yaitu 198 juta, sehingga per auditnya saldonya menjadi 588.989.140. Kemudian pada PT Wahana, yang mana saldo per kliennya itu 151.500.000, dikurangkan dengan saldo atau jurnal koreksinya sebesar 1.500.000, sehingga saldo per auditnya menjadi 150 juta. Kemudian pada PT Tempo, yang mana per kliennya 15 juta, kemudian dikurangkan dengan jurnal koreksi di kredit sebesar 15 juta, sehingga per auditnya 0. Kemudian pada PT Zebra Pratama, yang mana per kliennya saldonya 55 juta, ditambah dengan jurnal koreksinya sebesar 15 juta di debit, sehingga per auditnya menjadi 70 juta. Kemudian pada PT Zeira, yang mana saldo per kliennya itu 159 juta, kemudian dikurangi dengan jurnal koreksi di kredit sebesar 400.000, sehingga saldo per auditnya itu 158.600.000. Total pada saldo per auditnya itu menjadi 12.129.973.240. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kertas kerja yang ada di halaman 25, di mana kertas kerja tersebut pengisiannya berpatokan pada buku 1 yang ada di halaman 56 hingga 57. Yang terdapat di sini adalah konfirmasi dikirim tanggal 14 Januari dan 1 Februari 2019 untuk saldo di atas 10 juta rupiah dengan hasil sebagai berikut. Dari soal berikut kita dapat dijadikan patokan untuk mengisi kertas kerja berikut, di mana kolom hasil konfirmasi 1, 2 itu diisi ada 3 kategori. Yang pertama NR atau no reply. No reply itu adalah surat konfirmasi yang tidak dijawab. Yang kedua ada RD. RD itu reporting difference, di mana saldo pelanggan itu berbeda dengan surat konfirmasi. Dan yang ketiga itu ada CB atau confirmed balance, di mana surat konfirmasi itu sudah sesuai. Nah, ya di kategori RD atau reporting difference, di mana saldo pelanggan dan surat konfirmasi berbeda, itu tentu kita harus mengisi di kolom perbedaan, yaitu terdapat pada pertama ada PT Merdeka sejumlah 93.960.000 rupiah. Yang kedua itu terdapat PT Sejahtera yang berjumlah 85.871.500 rupiah. Dan yang ketiga itu ada PT Wahana itu sejumlah 150 juta rupiah. Dan yang keempat itu ada PT Rimba itu sejumlah 16.500.000 rupiah.
Dan yang kelima itu ada PT Zebra Pratama, itu sejumlah 70 juta rupiah. Dan yang keenam terdapat PT Zaira yang sejumlah 158.600.000 rupiah. Selanjutnya untuk pengisian penerimaan setelah tanggal laporan posisi keuangan sampai dengan 28 Februari 2019 ini mengacu pada yang prosedur alternatif dilakukan atas konfirmasi piutang yang tidak dijawab atau tidak disetujui dengan melakukan pemeriksaan terhadap penerimaan kas setelah tanggal neraca sampai dengan 28 Februari 2019 sebagai berikut pada halaman 57. Yang di sini terdapat PT Krakatau itu sejumlah 22 juta rupiah dan PT Merdeka sejumlah 103.960.000 rupiah. Dan untuk PT selanjutnya untuk PT Lestari itu sejumlah 36.750.000 rupiah. Dan selanjutnya untuk PT Nuansa itu sejumlah 116.125.000 rupiah. Dan untuk PT Quenio itu sejumlah 132 juta rupiah. Dan untuk PT Sejahtera sejumlah 85.871.500 rupiah. Selanjutnya untuk PT Usaha Lancar sejumlah 368.969.140 rupiah. Dan yang terakhir itu pada PT Rimba itu sejumlah 27.500.000 rupiah. Di sini pengisian selanjutnya itu dibuat oleh Wijaya dan diperiksa oleh diri sendiri sehingga diisi nama diri sendiri. Dan untuk tanggalnya itu dari tanggal 10 Januari untuk dibuatnya itu tanggal 10 Januari 2018 dan yang diperiksa itu tanggal 10 Februari 2018. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada halaman 26. Pengisian di halaman 26 ini berpatokan atau berpacu pada halaman 25 di buku 2 sesuai dengan yang saya jelaskan barusan. Nah, di sini pengisiannya kolom pertama yaitu saldo menurut konfirmasi terdapat 2 jumlah konfirmasi. Untuk selisih yang dilaporkan itu terdapat 7 jumlah konfirmasi dengan jumlah 217.331.500 rupiah. Di sini dalam penghitungan persentase dihitung dengan X dibagi total piutang dikali 100%. Nah, dari perhitungan tersebut persentasenya itu sejumlah 1,81. Untuk hasil konfirmasi itu sejumlah 217.331.500 rupiah, sehingga selisih dengan pembukuan klien itu terdapat 11.073.641.740 rupiah dengan persentase sejumlah 98,19. Lalu untuk pengisian yang total yang dikirim itu terdapat 9 jumlah konfirmasi sejumlah 217.331.500 rupiah dengan jumlah persentase 1,81. Untuk total piutang usaha itu terdapat 11.919.973.240 rupiah dengan persentase 100, sehingga persentase konfirmasi yang dikirim terhadap total piutang usaha itu sejumlah 56,25. Selanjutnya kita mengisi kolom yang di bawah itu yang dibuat oleh Wijaya dan tanggalnya itu 10 Januari 2018 dan diperiksa diisi dengan nama kita sendiri yang memeriksa atau mengisi itu dengan tanggal 10 Februari 2018. Sekian persentase dari kami dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.